Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Mari kita awali kajian malam Rabu pasolatan malam hari ini dengan bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam ke-112 kajian malam Rabu pasolatan di Masjidil Huda 19 Glondong. Minggu lalu kita menyelesaikan mengenai makna bacaan tasyahud awal. Malam hari ini kita akan lanjutkan masih bagian dari tasyahud, yaitu mengenai sholawat. Saya ambil judul sholawat dalam sholat atau sholawat ketika sholat. Apa yang akan kita bahas? Setidaknya ada 4 yang akan kita bahas. Mudah-mudahan tuntas pada malam hari ini dan kita nanti bisa amalkan, menambah keyakinan, memantapkan sholat yang kita lakukan. Sholawat ketika sholat. Yang pertama kita akan membahas mengenai hukumnya. Bagaimana hukum membaca sholawat ketika sholat, yaitu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang kedua kita akan membahas mengenai bacaan atau jenis bacaan sholawat ketika sholat dan maknanya. Jadi makna bacaan sholawat ketika sholat dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir ya. Lalu yang ketiga, mengapa dalam bacaan sholawat ketika sholat yang disebutkan itu selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mengapa? Kenapa tidak Nabi Nuh? Kenapa tidak Nabi Isa atau Nabi yang lain? Nah, kita akan bahas malam hari ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, agak sensitif, yaitu mengenai bacaan Sayyidina dalam bacaan sholawat ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Baik, kita mulai dari hukum membaca sholawat ketika sholat. Bapak Ibu, sholawat yang kita kenal itu pada umumnya yang biasa adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sholawat yang paling simpel, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu membaca sholawat dalam sholat itu bagaimana hukumnya? Para ulama sepakat, terutama dalam kitab-kitab fikih disebutkan termasuk rukun sholat diantaranya tasyahud, membaca tasyahud akhir.
Membaca tasyahud akhir berarti dia membaca at-tahiyat itu, kemudian nanti ada syahadat, tasyahudnya, kemudian sholawat. Jadi satu rangkaian. Jadi hukumnya membaca sholawat ketika sholat adalah wajib, harus dibaca. Kalau dia tidak membaca, seseorang sholat kemudian ia tidak membaca sholawat ketika tahiyat akhir khususnya, maka sholatnya tidak sah atau ada yang kurang. Kalau dia ingat, maka segera membaca sholawat. Tetapi kalau kemudian ia ingatnya pas mau akhir, maka dia sujud sahwi. Nanti ya setelah ini minggu depan insya Allah atau minggu berikutnya kita bahas mengenai sujud sahwi. Jadi intinya itu membaca sholawat ketika sholat harus dibaca. Mengenai bacaannya seperti apa? Nah nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi bacaan sholawat dalam sholat itu wajib. Kemudian ini sebagai apa? Motivasi ya. Motivasi untuk kita semua betapa pentingnya membaca sholawat, khususnya ketika dalam sholat. Meskipun di luar sholat juga kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Sebuah hadis, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin wa huttat anhu asyru khotoyat wa rufi'at lahu asyru darajatin. Hadis riwayat Ahmad. Apa maksudnya? Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, sholatan wahidatan, satu sholawat saja, maka apa? Sallallahu, Allah akan memberikan sholawat alaihi kepada orang yang membaca sholawat itu asyra sholawatin, 10 sholawat. Lalu wahuttat anhu asyru khotoyatin, Allah akan dihapus itu si orang dosa-dosanya sebanyak 10 kesalahan. Dan akan diangkat derajatnya orang yang baca sholawat itu, meskipun satu kali dia akan diangkat 10 derajat. Nah itu mengenai fadilah atau keutamaan sholawat. Jadi banyak-banyakin membaca sholawat. Supaya apa? Supaya kita diberikan sholawat juga oleh Allah. Nanti kita akan bahas apa maksudnya Allah memberikan sholawat. Lalu sebanyak 10 sholawat, lalu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Setidaknya asyru khotoyat, 10 kesalahan yang kita telah perbuat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, bacaan minimalnya ya. Kemudian warufi'as lahu asyru darajatin, dan Allah akan angkat, maka diangkat itu darajatnya si orang yang baca sholawat. Mengenai derajat kita itu, kita mungkin menganggapnya biasa, tetapi akan terasa ketika Bapak Ibu merasakan ada yang beda dari kita, karena diangkat kita oleh Allah derajatnya. Datang ke masjid mau belajar aja itu tanda wujud Allah mengangkat derajat kita. Saya datang ke masjid ini tadi banyak yang mempersiapkan untuk tirakatan. Ya. Dengar adzan, dengar lawang dekat rumahnya Pak Uji kan ya. Jelas banget. Tetapi Allah belum angkat itu derajat orang-orang di sekitar sana. Untuk apa? Untuk datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Jadi yang Bapak Ibu mudah-mudahan datang kita ke sini itu udah diangkat derajatnya. Siapa tahu itu karena kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Rasulullah SAW memberikan contoh bacaan-bacaan sholawatnya atau jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca ketika sholat. Jadi nggak sembarangan sholawat. Misalnya Bapak Ibu ada sholawat nariyah ya, atau sholawat yang lain dibaca ketika sholat. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul ya jangan dibaca. Tapi bacalah sholawat yang dicontohkan oleh Rasul ketika sholat. Ya. Nah contoh banyak sekali atau beragamnya bacaan sholawat. Sebaiknya kita mempelajari
kita menghafalnya, lalu kita mengamalkannya secara bergantian. Tapi tidak wajib ya. Jadi misalnya ada tujuh contoh bacaan sholawat. Dari 7 itu dipelajari. Kalau gampangannya kan hari ada 7. Hari Senin saya baca yang ini. Hari Selasa pas sholat baca yang ini sholawatnya. Hari Rabunya yang ini. Terus itu bagus. Dia mengamalkan semua sunnah Nabi. Kalau hafal ya, kalau bisa. Terus gimana? Makanya dalam modul ini yang saya susun itu hanya ada 2 bacaan sholawat. Kenapa? Yang lazim, yang sudah biasa ibu bapak baca atau digunakan ketika sholat. Ingat kaidah saya itu adalah tidak mempersulit jamaah, tapi semakin memudahkan jamaah, memantapkan jamaah dengan apa yang sudah dilakukan. Ada yang baru misalnya diperkenalkan boleh, tetapi jangan sampai membuat jamaah jadi terbebani. Ya, ngaji sama Pak Aud malah kon hafalan. Wah, gak mau mending nonton TV di rumah misalnya. Karena ada beban. Tetapi kalau yang sifatnya wajib, Al-Fatihah itu wajib. Harus hafal ya, karena termasuk bacaan sholat yang sifatnya rukun, itu wajib ada dalam sholat. Jadi Bapak-bapak Ibu harus belajar Al-Fatihah. Kenapa? Karena dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah. Mengenai bacaan setelah takbiratul ihram, doa iftitah atau bacaan iftitah itu memang tidak wajib, sunnah, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Jadi begitu Allahu Akbar langsung auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi Al-Fatihahnya itu wajib. Nah, disarankan dengan beragamnya bacaan sholawat dalam tasyahud ya, dalam tahiyat, kita mempelajarinya lalu membacanya secara bergantian. Mau dalam satu hari itu bergantian, kan ada 5, berarti 5 jenis sholawat boleh. Mau per hari 1 jenis ya silahkan. Di sini ada 2. Di sini ada 2. Bedanya cuman ada kata-kata fil alamina. Kalau yang pertama langsung innaka hamidum majid. Itu beda kan? Ya silakan diamalkan. Hadirin rahimakumullah, itu yang materi yang kedua ya, sub kedua. Itu jamnya mati. Lebih 26. Saya tidak, mudah-mudahan gak terlalu lama ya. Lalu yang ketiga, masih bacaan ini, jenis-jenis bacaan sholawat, yaitu apa? Saya contohkan bacaannya. Yang pertama yaitu halaman 11. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata alanya. Tidak ada, setelahnya nanti tidak ada wa ala. Alanya hilang nih. Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tidak ada kata alanya. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hampir mirip, bedanya itu ada kata-kata ala, kemudian fil alamina. Mau bacaan yang pertama boleh atau bacaan yang kedua boleh. Kalau bacaan yang pertama yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad halaman 11, sama-sama sahih hadisnya, yaitu apa? Berasal dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Kalau yang kedua dari Abu Mas'ud, hadis riwayat Muslim. Dua-duanya sahih. Insya Allah yang saya tulis di sini itu sudah ada dasarnya sahih. Silakan Bapak Ibu mengamalkan mana yang bacaan pertama atau bacaan yang kedua. Silakan. Lalu
Dalam bacaan ini, bacaan sholawat yang pertama maupun kedua, kalau Bapak Ibu simak, itu di sana ada dua nabi yang disebut. Siapa? Nabi Muhammad, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Maka muncul pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim itu ada atau dibaca ketika sholawat dalam sholat? Ini pertanyaannya menarik. Ada yang pernah kepikiran kenapa itu kok Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim? Kenapa tidak kama sholaita ala Nuh, kama sholaita ala Adam, kama sholaita ala Musa misalnya, atau ala Isa? Kenapa? Nah ini, maka kita bahas malam ini. Hadirin rahimakumullah, dua bacaan sholawat yang ada dalam modul ini, halaman 11 dan 12, itu dikenal dengan istilah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah atau Ibrahimiyah. Kenapa? Karena di situ ada nama Ibrahimnya. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim yang dipakai? Nabi Ibrahim dan keluarganya yang dipakai, yang disebutkan dalam bacaan sholawat ini. Ini yang penting ya. Apa alasannya? Setidaknya ada dua alasan mengapa Nabi Ibrahim dan keluarganya diikutkan dalam sholawat ketika sholat. Sudah dibakukan, termasuk SOP atau juknisnya bacaan tahiyat, sholawat dalam tahiyat seperti yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, itu ada nama, menyebutkan nama Ibrahim. Alasannya yang pertama, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari peran sertanya Nabi Ibrahim. Diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW oleh Allah itu tidak lepas dari peran Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai peran, kan disebutnya juga ayahnya para nabi ya. Karena disitulah nabi-nabi itu yang menyebar setelah Nabi Ibrahim itu dilahirkan. Ada Ismail, Ishak, terus ke bawah. Nanti ada Yakub sampai Nabi akhirnya sampai ke Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, ini yang menarik, yaitu di antara doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 129, yaitu apa? Saya bacakan doanya. Saya belum hafal maka saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini Nabi Ibrahim doa pada Allah. Ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah pada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka. Maksudnya setelah Nabi Ibrahim. Untuk apa? Yatslu alaihim, supaya mereka, si orang itu, si rasul itu membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, maksudnya kitab ajaran Allah. Wa yu'allimumul kitaba, kemudian rasul itu mengajarkan kepada mereka, kepada umatnya, Alkitab. Wal hikmata, dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan si rasul itu membersihkan, mensucikan mereka. Maksudnya mereka itu umat-umatnya. Innaka, sungguhnya engkau ya Allah, antal azizul hakim, engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi Ibrahim doa begini. Karena Nabi Ibrahim itu kan nabi yang visioner ya. Sudah jauh ke depan itu sudah kebayang, sudah mikir masa depannya bagaimana tuh. Itulah kecerdasan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu pengen banget keturunannya itu menjadi muqimas shalah. Muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Sampai diajarkan, kan ada doanya dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 40 sampai 41.
Yang apa tuh bapak-bapak malam kemisan kan sudah mulai dihafalkan ya, dilapalkan dalam urutan-urutan bacaan doanya. Yaitu apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nanti ada bab khusus ya. Mungkin setelah 4 minggu berikutnya kita akan bahas ini mengenai doa supaya dijadikan sebagai muqimas sholah. Insya Allah ya. Jadi apa? Dalam surat Ibrahim, dalam surat Al-Baqarah ini Nabi Ibrahim berdoa supaya kepada Allah supaya diturunkan seorang rasul. Dan doa itu apa? Diijabah oleh Allah. Diijabahnya itu enggak langsung, enggak 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun atau 1 windu. Enggak, bukan 1 abad lagi, lama. Sudah beberapa turunan generasi baru diutus. Siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir itu diutus oleh Allah adalah memenuhi doanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, kalau kita berdoa mungkin sekarang belum diijabah, tenang. Nabi Ibrahim aja berdoanya diijabahnya lama itu. Diutus para nabi, diutus Rasul untuk generasi setelahnya Nabi Ibrahim itu lama. Ada beberapa generasi-generasi. Jadi kalau berdoa jangan sampai pengen instan. Berdoa sekarang besok pagi harus ada, enggak bisa ya. Tetap ada tahapannya, ada prosesnya. Semakin kita banyak berdoa, semakin menunjukkan kita butuh. Semakin kita mendapatkan pahala juga karena kita mohon pada Allah. Siapa tahu kalau itu doa seseorang diijabah langsung oleh Allah, maka orang itu nggak mau lagi doa. Kalau si orang itu nggak mau lagi doa, berarti apa? Sudah menganggap Allah itu goodbye, Allah, saya nggak butuh kamu lagi. Karena apa? Sudah terpenuhi. Ya, makanya banyak-banyak aja doa. Nggak boleh kita bosan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah habis sholat, jangan bosan. Sudah, saya kan nggak usah Rabbana atina lagi kan tadi pagi sudah, zuhur juga sudah, asar juga sudah. Maghrib bisa nggak usah deh, karena sudah dirapel di awal di subuh. Nggak bisa. Kita tetap berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya ya, terus-terusan. Pokoknya sampai akhir hayat kita itu kita berdoa. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu kenapa kok Nabi Ibrahim yang yang dicantumkan, dicatut ya, dilibatkan dalam sholawat Ibrahimiyah ketika sholat. Sangat penting itu perannya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi bentuk syukur kita. Lantas setelah di doa Nabi Ibrahim ini kemudian apa? Diijabah oleh Allah, yaitu dengan apa? Dengan adanya bacaan sholawat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nanti kita akan bahas. Jadi ungkapan Nabi Muhammad dan umatnya sebagai terima kasih, respeknya kepada Nabi Ibrahim atas jasanya apa? Kita baca sholawat untuk Nabi Ibrahim. Kapan? Waktu sholat. Sifatnya bukan opsional, bukan pilihan, tapi wajib, rukun. Nggak bisa diganti. Saya mah kurang sreg sama Nabi Ibrahim. Misalnya diganti, ini mah jangan ditiru ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Musa. Misalnya, enggak bisa. Kenapa diganti Musa? Ibrahim kurang jos, Musa aja keren, bisa mengalahkan Fir'aun. Enggak bisa. Atau saya mah mau seperti Nabi Yusuf, jadi diganti kama shallaita ala Yusuf. Kenapa? Biar saya wajahnya ganteng. Enggak bisa. Atau punya seperti Nabi Daud, punya kemampuan suara yang bagus ya. Nabi Daud kan diantara mukjizatnya adalah bersuara merdu. Apalagi ketika membacakan kitabnya, ya, Zabur. Jadi doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah lama setelah Nabi Ibrahimnya wafat, sudah beberapa generasi, kemudian direspon oleh Allah, diabadikan oleh Nabi Muhammad lewat sholat. Kita itu mengikuti Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah, hakikatnya syariatnya lewat Nabi Ibrahim, yaitu lewat sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrahim wa ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Ibrahim. Nah itu ya. Jadi yang kedua sudah, yang ketiga itu ya, mengapa Nabi Ibrahim kok disebut dalam sholawat, sudah terjawab. Berikutnya maknanya, yang sensitif, yang kenapa Sayyidina nanti belakangan. Maknanya dari bacaan sholawat, sedikit-sedikit ini yang saya mengambilnya dari yang halaman 10 dulu, karena halaman 11, halaman 10 itu mirip, bedanya ada kata-kata fil alamina. Kita mulai dari bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sholat ya, setelah tasyahud selesai, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Maka apa? Ini sholawat. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad. Ini tahu nggak ini? Seolah-olah kita tuh menyuruh ya. Sholli itu kan artinya apa? Perintah, fi'il amr. Tetapi dimaknanya adalah doa. Ya Allah, berilah sholawat atas Nabi Muhammad. Berilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Tuh bayangkan, kita seolah-olah meminta, menyuruh kepada Allah supaya Allah memberikan sholawat kepada Nabi. Loh, kok sampai segitunya? Apa maksudnya Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, atau sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad itu apa maksudnya? Nah ini dibahas. Yang dimaksud dengan sholawatnya Allah untuk Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memuliakan nabinya. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat Allah. Lalu yang ketiga, semoga Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad. Ya, nanti beda loh sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad dengan sholawatnya Allah kepada kita. Tadi kan sallallahu, maka Allah akan bersolawat alaihi kepada orang yang membaca sholawat. Asyra disebutkan tadi itu ada 10 sholawatin, 10 sholawat. Beda lagi sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad dan sholawatnya Allah untuk kita. Nah, beda lagi. Nah, kita termasuknya adalah bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi, tetapi sebagai makhluk. Allahumma sholli ala Muhammad berarti sholawat Allah itu untuk Nabi adalah Allah memuliakan Rasulullah SAW, Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat, dan Allah memberikan berkah kepada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya kan Allahumma ya Allah sholli, itu fi'il amr ya, tapi bermakna permohonan. Berikanlah sholawat ala kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau ada misalnya kan shollu alaihi, maksudnya itu bacalah sholawat alaihi kepada sholawat untuk Nabi Muhammad. Shollu ala nabi, ada boleh gitu, atau shollu alaihi, hi-nya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Lalu yang berikutnya setelah Allahumma sholli ala Muhammad yaitu wa ala ali Muhammad, dan juga berikanlah sholawat kepada keluarga Muhammad. Nah, kepada keluarga Muhammad ini yang menjadi perdebatan. Keluarga Muhammad ada 4 pengertian menurut Ibnu Qayyim. Yang dimaksud dengan ali Muhammad, keluarga Muhammad ini menurut Ibnu Qayyim, yaitu orang yang haram menerima zakat. Mereka adalah dari golongan Bani Hashim. Jadi keluarga secara darah, ada hubungan nasabnya, darahnya. Itu orang yang haram menerima zakat. Apa dasarnya? Dalam sebuah hadis sebutkan anna shadaqata la tahillu li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah, maksudnya zakat, la tahillu, tidak halal li ali Muhammad, bagi keluarga Muhammad. Nah, ini maksudnya keluarga Muhammadnya yang secara hubungan darah, ada nasabnya. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah keturunan beliau dan para istrinya. Keturunan beliau dan para istrinya. Ada keturunan Nabi, ada dapat putra beliau
yang mempunyai anak siapa? Hasan Husain itu kan cucunya. Hasan Husain itu siapa ayah ibunya? Ayo, tareh ini. Nabi Muhammad itu kan punya anak yang laki-laki meninggal. Tapi ada satu anak Nabi Muhammad yang terkenal. Huruf F pertamanya, Fatimah. Siti Fatimah itu anak putrinya Nabi Muhammad bukan? Iya bukan? Yang menikah dengan Ali itu siapa? Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Lalu lahirlah Hasan Husain. Terus sampai akhirnya sampai ada sekarang kan ada istilah Habaib. Itu dari sana. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Ali Muhammad adalah keturunan beliau dari para istrinya. Dari para istrinya. Ada 13 ya. Kemudian yang dimaksud dengan keluarga Muhammad atau Ali Muhammad yaitu semua pengikut beliau sampai kiamat, termasuk kita. Lalu yang keempat, orang yang bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau merujuk kepada hadis yang kuat, maka apa? Yang paling kuat itu adalah dalil khusus untuk keluarga Nabi Muhammad, yaitu orang yang haram menerima zakat yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad. Lalu yang kedua yaitu keluarga Muhammad, keturunan beliau dan dari para istrinya. Ya, lah kita enggak termasuk yang diberi sholawat Allahumma sholli ali Muhammad itu yang wa ala ali Muhammad. Apa kita itu turunan masih ada generasi darah ke sana? Kan belum tentu ya. Karena untuk menjadi habaib itu katanya itu ada silsilahnya terus ke atas, bahkan ada semacam sertifikatnya bahwa ini benar-benar habib, benar-benar keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang darahnya itu apa itu bisa, pokoknya tidak boleh, tidak halal ya. Baik. Oh itu cerita ya. Itu pengikut dari Ali, itu kaitannya dengan nanti setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian ada beberapa khalifah, nanti ada setelah ada Bani Umayyah ya dan seterusnya, itu ada disitulah mulai ada perselisihan mengenai Ali dan keturunannya. Ya, karena ada peristiwa pembunuhan, ya ada pembunuhan. Nanti di sini agak seram ya. Kalau kemarin dibahas itu biasanya dibahas pas kejadian 10 Muharram, Asyura itu. Itu ada ikatannya dengan kisah dengan Ali. Ya, ada pembunuhan secara sadis. Jadi keturunannya Nabi Muhammad dipenggal, ini singkat aja ya, dipenggal, kemudian diusung. Nah, para pengikutnya, pendukung itu sangat sedih itu. Kepalanya dipancung, kemudian dibawa kemana-mana, itu diumumkan ini. Padahal itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Nah nanti ya cerita lagi pas bab sejarah itu. Jadi itu sama Muslim si asamaan itu jadi ketua itu yang permasalahan itu apa? Ya kalau dari yang paling ketoro banget itu adalah karena ada imamiyah namanya. Jadi ada Ali itu yang lebih diagungkan daripada Nabi Muhammad. Di samping nanti ada ajaran-ajaran juga yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya dengan Syiah itu termasuknya kita jangan. Ya, saudara memang saudara, tetapi kita tidak mengikuti ajaran Syiah. Sekarang sudah mulai banyak ya di Indonesia katanya, saya nggak punya data, cuma kemarin itu ada sebuah bank yang BUMN itu menghadirkan seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh Syiah. Nah, jadi kemudian ada terutama di netizen itu menyerang, kenapa kok orang ini bisa dimasukkan ke dalam acara resmi pemerintahan? Kenapa kok misalnya
Yang kemarin itu Ustadz Firanda mau ke Gunung Kidul, itu masalah sebutnya apa itu? Radikal-radikal. Padahal nggak pernah itu beliau itu membuat bencana di negara Indonesia. Ya, ya memang begitu. Yang mudah-mudahan sebentar lagi yang ulama-ulama yang benar itu diagungkan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekarang sudah ada kejadian yang siapa tuh yang ngaku-ngaku ada tembakan ternyata enggak ya. Nah itu sudah mulai terungkap mana nanti yang benarnya ya, mudah-mudahan. Itu urusan politik, urusan atas, kita mengaji aja. Kemudian berikutnya kama sholaita ala Ibrahim, kama sholaita, sebagaimana engkau memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Ini maksudnya apa kok? Kama sholaita ala Ibrahim. Yang ini yang istilah kama tidak dimaknai dengan seperti. Karena ini kama sholaitanya adalah sebagaimana telah. Beda, ada pengertiannya begini. Misalnya, ini contoh aja, wajah si fulan itu seperti rembulan. Wajah si fulan itu seperti rembulan. Kalau begitu yang cerah, yang lebih bagus itu si fulannya apa si rembulannya? Si rembulannya kan? Si bulannya kan? Lalu sekarang begini, kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah, seperti engkau memberikan sholawat kepada Ibrahim. Seperti itu, makanya kama sholaita itu bukan seperti, tetapi sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih mulia? Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Masa kalau tadi kan si fulannya lebih cemerlang dari rembulan, kan enggak mungkin. Maka ini pun sama. Ketika kama sholaita ala Ibrahim, itu maknanya apa? Sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Nah ini hati-hati nanti memaknainya ya. Jadi berikanlah sholawat kepada Muhammad sebagaimana engkau pernah memberikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Wa ali Ibrahim. Lalu apa yang dimaksud dengan dan bagi keluarga Ibrahim? Nah ini ada yang memaknainya, ali Ibrahim adalah para pengikut termasuk keturunannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, terus ke Yakub sampai akhirnya Nabi Muhammad, ali Ibrahim. Maka Nabi Muhammad pun termasuk bagian dari keluarga Nabi Ibrahim. Kalau di sini ali Ibrahim, karena ali Ibrahim itu termasuk keturunannya Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Wa barik ala Muhammad, yang berilah keberkahan kepada Muhammad. Apa yang dimaksud dengan berkah? Yaitu az-ziyadah minal khair wal karomah, yaitu adanya tambahan kebaikan serta kemuliaan. Tambahan dan kemuliaannya yaitu diantaranya dalam bentuk apa? Ajaran Islamnya itu sampai akhir masa, sampai kiamat terus ada, terus terjaga. Makanya wa barik ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu penjelasannya. Lalu yang terakhir, innaka hamidum majid. Loh, habis ini waktunya nih. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan maha agung. Hamidun majidun. Hamid itu artinya zat yang banyak dipuji dan zat yang banyak memuji. Dipuji oleh makhluknya, dan Allah itu banyak memuji perbuatan kebaikan manusia. Innaka hamidum majid. Kalau majid itu agung, karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah habis nih. Nah, dari yang sholat, kenapa yang sayyidinanya belum? Mudah-mudahan besok disisipi ya. Kenapa ada sayyidina? Di sini sudah saya buat rujukannya yang bisa dipercaya, supaya Bapak Ibu seandainya yang mau menggunakan sayyidina itu ada alasannya. Lalu kalau dijelaskan kenapa kok tidak menggunakan sayyidina, beralih menjadi tidak menggunakan sayyidina, nanti saya juga akan jelaskan ya secara khusus insya Allah. Tapi minggu depan itu bukan ini ya. Mudah-mudahan bisa 10 menit atau 15 menit kita akan bahas mengenai sayyidina dalam sholawat ketika sholat insya Allah. Mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.